Tuhan, lawatanmu gak akan berubah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami memuji memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai, menari untuk Tuhan. Mari adik-adik yang siap, kita sama-sama katakan amin. Nah, siapa nih yang siap untuk memuliakan nama Tuhan? Kita mau menari-nari untuk Tuhan, kita mau lomba-lombakan tangan untuk Tuhan. Kita mau sama-sama berdiri. Tuhan Allah kita gak akan pernah berhenti untuk mengasihi kita semua. Amin. Amin. Nah, sebentar kita mau masuk ke dalam sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau fokus mendengar sharing firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak. Kau baik ya Bapak, Kau setia ya Tuhan. Kita sama-sama akan menjadi sama kita mengenal Yesus.
semoga sehat selalu ya. Pastinya walaupun dalam keadaan masih pandemi, masih COVID-19 dan kita harus di rumah aja, tidak meredupkan rasa semangat kita untuk memuji muliakan Tuhan. Apalagi hari ini kakak bakalan bacain cerita tentang Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan hati dan pikiran kita dulu. Terlebih dahulu, cari tempat duduk yang nyaman. Pastikan tidak mengganggu adik-adik semua ketika lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba deh, lalu kita siapkan buku sama pena kita. Mana tahu ada hal yang bisa kita catat nih dari firman Tuhan. Pastinya ada dong, masa nggak ada? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak akan mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi setiap anak-anakku pada hari Minggu ini. Dan kami kembali Bapak mau memuji muliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kau berkati kami, anak-anak-Mu, berkati hati kami, pikiran kami, seluruhnya Tuhan dalam kehidupan, dalam tubuh kami, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Bapak, melalui firman Tuhan hari ini kami bisa menjadi anak Tuhan, belajar menjadi anak Tuhan jauh lebih baik lagi dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini aku ditemanin sama anjing aku, tapi dia tidur. Nggak deh, aku nanti kenalin ya kalau dia udah bangun. Aku ada anjing, cute banget dia. Nah, hari ini kakak bakalan bawa satu kisah. Ini kisahnya bisa dibaca di kitab Rut. Nah, ini pasti kalau dari kitab Rut berarti kakak bakalan bawa ceritanya tentang Rut. Nah, Rut ini terkenal dengan kisah cintanya dia. Nah, udah pada tahu nggak kisah cintanya Rut? Pasti udah pada dengar deh dulu. Nah, kakak bakalan ceritain lagi. Nah, jika suatu saat, jika kita misalnya berandai-andai nih, kita bisa bertemu dengan kakek buyut kita dulu gitu loh, yang kita nggak sama sekali nggak pernah ketemu, atau orang tua dari kakek buyutnya kamu, atau orang tua dari orang tua kakek buyutmu, dan semua orang yang ada sebelum kamu ada dalam keluargamu. Mungkin kamu akan terkejut karena kebaikan orang-orang itu. Karena gini, kita kan nggak pernah ketemu sama mereka, tapi pasti kebaikan-kebaikan mereka tuh bakalan diceritain gitu loh, dikasih tahu, oh iya dulu kakek kamu tuh baik banget, pernah minjemin papa duit, mama duit gitu kan. Tuh justru yang sebelumnya. Nah, itu kita bisa belajar bahwa kebaikan itu turun temurun dan pastinya itu menjadi contoh bagi anak-anak di bawahnya gitu loh. Nah, oke. Jadi dalam Alkitab ini yang kakak bakal ceritain tentang Rut ini, dalam Alkitab salah seorang nenek buyut Yesus adalah Rut, orang Moab yang menyembah berhala. Nah, ini kan Yesus kan lahir dari rahimnya Bunda Maria. Nah, tapi Bunda Maria ini punya saudara. Nah, dari situ dibilang nenek buyutnya itu adalah Rut. Nah, selanjutnya cerita tentang Rut ini dimulai di Israel sesudah masanya Simson, saat umat Tuhan berhenti mempercayai dan menaati Tuhan. Kelaparan menyerang tanah Israel. Apakah kamu tahu apakah kelaparan itu? Nah, kelaparan itu kayak kamu gak makan sama sekali. Coba bayangin kalau kamu seharian gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dikasih jajan gitu loh, masih lapar banget. Nah, kelaparan itu adalah saat mana kita tidak ada buah-buahan, tanaman, tumbuhan, binatang, dan kadang-kadang kita tuh manusia bisa mati karena kelaparan, karena kita nggak ada energi sama sekali, karena energi kita dari makanan kita. Nah, ada seorang yang bernama Elimelech meninggalkan Bethlehem dengan istri dan 2 anak laki-lakinya pergi mencari makanan.
Dia pergi ke Moab, satu negara di mana orang-orangnya semua menyembah berhala. Nah, siapa yang tahu berhala itu apa? Bener, berhala itu seperti kayak patung-patung. Patung-patung maksudnya yang dimana itu tuh bukan, yang disembah itu bukan Tuhan Yesus sama sekali gitu loh. Nah, mereka itu menyembah patung, menyembah Baal, nah seperti menyembah dewa-dewa yang seperti itu gitu loh. Nah, segala sesuatunya tapi tidak berjalan dengan baik untuk Elimelek dan keluarganya di Moab. Nah, kenapa itu? Istrinya Naomi Naomi ditinggalkan bersama kedua orang istri anaknya Ruth dan Orpa. Nah, di sini ini Naomi ini sebagai istrinya Elimelek. Nah, tadi Elimeleknya itu pergi ke Moab untuk apa? Iya, untuk ngambil makanan, tapi tidak berjalan dengan baik. Nah, Naomi sekarang seorang janda karena mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh dua perempuan istri anak-anaknya itu, yang gak lain itu adalah menantunya, Naomi menyarankan mereka untuk tinggal di Moab dan menikah lagi. Nah, Orpa kembali dengan keluarganya, sedangkan Ruth menolak untuk meninggalkan mertuanya. Dia berjanji untuk terus bersama mertuanya. Ketika kembali ke Yerusalem, dia meminta teman-temannya si Naomi ini senang banget Naominya balik, tapi dia meminta untuk memanggilnya Mara yang artinya pahit daripada Naomi yang artinya menyenangkan. Jadi dia ngerasa bahwa kehidupannya itu benar-benar pahit banget. Jadi dia nggak mau dipanggil Naomi lagi, maunya dipanggil Mara karena secara berturut-turut suaminya dan kedua anaknya meninggal. Ketika yang meninggal di perjalanan ketika mereka harus mengambil makanan di Moab gitu. Nah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku, makanya dia berkata lagi untuk tetap harus dipanggil Mara, yang artinya pahit. Naomi pulang dengan tangan yang kosong kecuali Ruth. Nah, walaupun Ruth menyembah berhala seperti orang Moab pada umumnya, dia berbalik darinya untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel. Jadi Ruth ini bertobat untuk menyembah berhala, lalu dia menyembah Tuhan Yesus. Nah, Ruth bekerja keras untuk memastikan agar mertuanya ini dapat makan setiap hari, dirawat setiap hari. Dia benar-benar sayang banget sama mertuanya. Jadi dia jagain. Dia tetap setia, tetap tulus memberikan yang terbaik untuk mertuanya. Setiap hari dia pergi mengikuti penyabit-penyabit di ladang dan mengambil bulir-bulir gandum yang tertinggal. Nah, nanti tahu ini nggak, pertanian yang gede gitu. Kalau misalnya pernah lihat ladang yang luas, ladang padi, ladang pertanian. Nah, di situ tuh dia ngikutin para petani-petani itu untuk ini, tapi dia nggak ngambil yang baru, dia ngambil yang sisa-sisanya. Kan itu pasti ada sisa kan. Nah, lalu si pemilik ladang itu melihat nih, mendengar betapa baiknya Ruth ini kepada mertuanya yang rajin banget setiap hari untuk ngambil makanan, walaupun itu bukan makanannya, bukan gandum yang baru. Yang memang ini dia ngambil gandum yang sisa-sisanya aja, rajin banget. Nah, Boaz merasa terluluhkan hatinya, asik, istilahnya luluh dengan kebaikan hatinya Ruth. Nah, saat dia bertemu Ruth, Boaz menolong dia dan memerintahkan pengerja-pengerjanya untuk meninggalkan onggokan-onggokan jelai di belakangnya. Boaz mulai menyukai Ruth. Jadi dia mulai ini action, dia menunjukkan kebaikan hatinya dia kepada Ruth dengan tadi dia nyuruh pengerja-pengerjanya tuh untuk meninggalkan jelai-jelai yang masih bagus di ladangnya dia supaya si Ruth itu bisa ambil dan kasih ke mertuanya dia, menjadi makanan mereka juga sih. Nah, saat Ruth mengatakan kepada Naomi mengenai Boaz dan kebaikannya, Naomi benar-benar kayak Naomi benar-benar memuji Tuhan. Wow, hebat banget nih, Tuhan memberikan orang baik untuk bisa memperhatikan keluarga kecil mereka. Nah, orang itu sebenarnya si Boaz itu sebenarnya kerabatnya mereka. Dia salah satu yang
salah satu yang wajib menebus kita, kata si Naomi. Dia ngomongnya itu ke Ruth. Nah, seiring berjalannya waktu, Boas ingin menikahi Ruth dan memelihara tanah milik keluarganya Ruth. Tetapi ada keluarga lain yang lebih dekat, mereka lah sebenarnya yang bisa memelihara, yang lebih pertama gitu loh. Kalau ada istilahnya tuh ya, yang paling dekat seharusnya yang bertanggung jawab dalam kehidupannya keluarganya Ruth sebenarnya. Tetapi orang ini cuma menginginkan tanahnya, dia tuh menginginkan tanahnya, tapi nggak bakalan menjadikan Ruth itu sebagai istrinya. Jadi dia nggak mau gitu loh. Hukum di sana mengatakan kalau misalnya dia itu tidak bisa mendapatkan satu, tapi tidak bisa menginginkan yang lain, kayak gitu. Nah, pada masa itu orang tidak berjabat tangan nih, nggak salaman dulu untuk misalnya nih, gue deal ya sama kamu, gue setuju ya, deal ya, nggak jabat tangan, tapi memberikan ini memberikan sandal. Di sini sih si Boas melepaskan sebelah sandalnya dan di depan umum dia memberikan kepada orang tersebut yang menjadi saudaranya Ruth yang jauh lebih dekat tadi. Nah, perjanjiannya yaitu di mana sudah ditetapkan Ruth itu menjadi istrinya Boas. Jadi otomatis harus ngurusin si Boas juga, harus ngurusin keluarganya Ruth juga, ya. Lalu sekarang dia dan Naomi menjadi keluarga dalam keluarganya Boas. Nah, sering berjualannya waktu, pasti ini pernikahan yang bahagia banget karena Boas itu benar-benar sayang banget sama Ruth. Dan mereka dikaruniai satu anak yang dikasih nama Obed. Dia adalah kakek dari Daud, raja besar di Israel. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi, ternyata bayi Obed ini adalah kakek buyut dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang melalui garis keturunannya Daud untuk menjadi raja di atas segala raja dan juru selamat dunia. Kenapa bisa? Karena kan Tuhan Yesus kan datang menjadi manusia, datang ke dunia menjadi manusia kan, sama dengan seperti kita. Nah, ketika saat itu ada beberapa garis keturunan yang sebelum-sebelumnya walaupun memang tidak timbul secara maksudnya lah harus melalui hubungan pernikahan, tidak. Tapi Tuhan Yesus memiliki garis keturunan melalui keluarganya, saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Akhirnya kita bisa melihat bahwa kesetiaannya Ruth, kebaikan hatinya Ruth, ketulusan hatinya Ruth, Tuhan lihat betapa berharganya, tulusnya, betapa benar-benar ini Ruth melalui proses yang baik banget untuk tetap sayang sama mertuanya dia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan bukan dalam arti kamu nanti married baru sayang ya sama mertua kamu, enggak. Kita bisa belajar untuk menyayangi orang-orang di sekitar kita, tulus dalam membantu orang-orang di sekitar kita, tidak mengeluh, benar-benar memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, teman-teman kita gitu kan ya. Walaupun memang kadang disakiti sama orang-orang yang kita sayang, tapi kita tetap harus menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga cerita cintanya, kisahnya Ruth itu bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan bersatu dalam doa dan menutupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa mendengar firman Tuhan, satu kisah cinta yang begitu luar biasa Tuhan berikan Tuhan antara Ruth dan Boas, di mana mereka Bapak bisa Engkau pakai hebat dan luar biasa Tuhan, saling memberkati Tuhan dalam hubungan mereka ya Bapak. Engkau berkati mereka, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik yang sudah mendengar firman-Mu, supaya kami juga Tuhan bisa menjaga cinta, menjaga kesetiaan kami, ketulusan kami Tuhan, melakukan menerapkannya itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa menjadi anak-anaknya Tuhan, adik-adik yang di rumah ini Tuhan menjadi anak-anaknya Tuhan yang begitu baik dan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Yay, thank you. See you next week. God bless you.